Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik semua ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial dari software Blender. Ini ceritanya saya mau mencoba software Blender yang baru, yaitu Blender 2.8, tapi ini masih Alpha 2. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa software Blender itu sekarang mengalami banyak perubahan dari segi tampilan maupun fasilitas. Jadi baru kali ini saya membuat tutorial dengan menggunakan software Blender versi 2.8, dan mungkin ini juga supaya teman-teman mulai terbiasa menggunakan software Blender ini. Karena banyak sekali fasilitas baru yang menurut saya keren, yang teman-teman juga bisa nanti improve. Nah, sekarang kita akan lihat dulu hasil yang nanti akan kita buat ya. Ini contohnya, ini modeling yang sangat sederhana sekali, dibuat dengan menggunakan objek kotak saja, dan menggunakan teksturnya juga biasa. Tapi karena ada fasilitas render engine Eevee, maka kita bisa melihat di sini kualitas tampilannya itu secara real time itu sangat baik sekali. Oke, nah langsung saja kita mulai tutorialnya. Tapi sebelumnya teman-teman, untuk yang belum pernah menggunakan software Blender 2.8 dan belum punya softwarenya, silahkan download dulu di blender.org seperti ini. Kemudian kita klik di dalam download. Kemudian di bawah sendiri di sini ada Go Eksperimental, dan ini ada tombol untuk download yang eksperimental. Jadi ini belum versi finalnya ya teman-teman. Karena sekarang itu adalah tanggal 24. Di sini ada tanggal terakhir update ya. Ini tanggal 24 September 2018. Bisa jadi nanti teman-teman juga akan mendapatkan tanggal yang berbeda karena memang setiap hari diupdate. Nah, teman-teman silahkan download saja. Karena saya menggunakan Windows, maka di sini saya memilih Windows yang 64 bit ya, bisa juga yang 32 bit, yang warna orange ini, yang Blender 2.8. Kita klik ini, kemudian nanti dia akan mendownload, dan setelah di-download nanti dia akan berupa file zip ya. File zipnya nanti diekstrak, kemudian nanti dia akan muncul folder seperti ini. Tidak perlu diinstal ya, hanya perlu diekstrak saja. Dan di dalamnya di sini ada satu buah file blender.exe untuk Windows, dan ini yang dibuka. Jadi tidak perlu diinstal. Oke. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui bahwa Blender 2.8 ini belum final. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah sering close misalnya begitu ya. Jadi harap maklum karena memang belum final. Oke. Langsung saja kita akan membuat file baru. Klik file new. Di sini ada 4 buah pilihan yang ini baru sekali ada di Blender 2.8 ya. Yaitu ada pilihan general, 2D animation, visual effect, dan video editing. Pada dasarnya ini hanya untuk layout saja, jadi tidak terlalu masalah, tapi kita akan menggunakan yang general. Oke, tampilan generalnya seperti ini. Mungkin di sini saya tidak akan mengajarkan terlalu detail ya, karena saya sudah pernah membuat tutorial Blender dasar, tapi yang versi lama, Blender yang 2.7 kalau tidak salah. Tapi juga di sini nanti saya akan ajarkan cara dasar supaya teman-teman bisa menggunakan meskipun teman-teman masih awam. Nah, sebelumnya silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah video ini teman-teman, supaya teman-teman bisa berlangganan video saya, dan kalau ada video-video baru maka teman-teman akan mendapatkan update langsung. Oke, sudah diklik subscribe-nya dan klik tombol like. Nah, sekarang langsung saja. Di sebelah kiri di sini ada tools. Kalau teman-teman tekan T, maka akan muncul tools ini. Mungkin bisa jadi awalnya terlihat kecil seperti ini ya. Ini saya tarik ke kanan supaya kita bisa melihat di sini ada tulisannya. Oke, saya akan nyalakan dulu. Di sini ada semacam screencast key ya, tapi teman-teman mungkin tidak akan menemukan ini karena saya sudah menginstalnya. Nah, fungsinya adalah nanti kalau misalnya saya menggunakan shortcut, misalnya saya tekan T, maka teman-teman lihat di bawah sini, di pojok kiri bawah itu ada shortcutnya. Kalau saya tekan N, nah teman-teman bisa lihat di situ. Oke, jadi kadang-kadang saya menggunakan shortcut, teman-teman tinggal dilihat saja saya menekan keyboard apa. Nah, sekarang objek ini yang akan kita gunakan dia sebagai model dari objek kapak ini. Sebelumnya, kita akan mencari dulu gambar di Google ya. Saya sudah mencarinya, dan kita akan menggunakan gambar itu sebagai acuannya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan gambar ini di link yang ada di deskripsi video. Nanti silahkan di-download supaya teman-teman bisa mendapatkan gambar yang sama. Oke, mungkin saya akan menggunakan gambar ini saja. Gambar ini saja deh. Kita drag dari ini, dari Windows Explorer ini kita drag ke 3D view dari Blender. Oke, kalau sudah kita tutup atau kita minimize, maka di sini akan muncul gambar yang tadi kita drag. Dan kita bisa melihat di dalam layer di sebelah kanan atau outliner di sini. Ini namanya adalah jendela outliner ya. Teman-teman bisa lihat di sini
Di sini ada outliner namanya, ikonnya sama. Tapi di sini juga sebagai layer. Jadi kita bisa menambahkan layer baru di sini. Kita klik kanan dan kita pilih new di sini. Dan saya akan beri nama di collection 2 ini. Saya double klik, kita kasih nama ini adalah gambar acuan. Oke, sementara yang di collection 1 kita double klik dan kita kasih nama yaitu adalah model kapak. Kemudian kita klik tanda plus yang ada di sebelah kiri dari collection 1 tadi atau model kapak ini. Di sini ada objek empty dan di sini ada gambar, ada icon gambar. Ini adalah referensi gambar kapak yang barusan kita drag tadi. Jadi kalau kita klik gambar mata di sini, maka gambar kapaknya akan hilang karena memang di sini ini layer untuk kapak kita sembunyikan. Oke, nah sekarang kita akan drag objek empty ini atau layer empty ini ke gambar acuan, ke collection gambar acuan ini. Sehingga sekarang di sini akan muncul yang tadi itu, yang empty tadi itu. Oke, nah sementara yang di model kapak hanya ada kamera, ya di sini ada objek kamera ini, ada lamp atau lampu ini, dan ada cube atau kotak ini. Oke, saya akan klik seperti itu. Kemudian untuk yang gambar acuan ini, kita akan letakkan dia di tengah dari 3D kursor. Kita akan gunakan Shift S dan di sini ada pilihannya adalah cursor to center. Sehingga sekarang lingkaran ini yang namanya kursor ini dia akan berpindah ke pusat dari grid. Kemudian kita akan klik kanan ke objek empty ini atau objek gambar kapak ini. Kita gunakan lagi Shift S dan kita pilih selected to cursor. Sehingga sekarang objek yang empty itu berada di tengah dari kursor. Jadi kita tidak bisa melihat ya. Kemudian kita akan tekan S untuk scale seperti ini. Oke, nah tadi itu masih dalam keadaan aktif ya. Karena masih dalam keadaan aktif sehingga kalau kita tekan S dia akan otomatis kalau kita tekan S dan kita tarik maka dia otomatis akan memperbesar tampilan atau objeknya. Oke, kemudian kita akan lihat dari atas, kita akan gunakan view, kita gunakan top view. Mana? Atau kita bisa tekan di sini Z ini ya, Z ini maka dia akan berubah menjadi top ortho. Mungkin di view ini juga ada ya, viewport. Nah ini dia top ya. Tapi bisa juga menggunakan bantuan yang ada di sini. Oke, pastikan bahwa di sini tulisannya adalah top ortho. Kemudian kita akan rotasi masih objek yang gambar kapak ini, kita tekan R dan kita rotasi seperti ini sampai arahnya itu lurus ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah lurus, kita akan matikan icon kursor yang ada di gambar acuan ini. Sehingga kita tidak bisa menyeleksi lagi gambar acuan ini. Setelah itu kita akan menyeleksi objek kotak atau cube ini dan kita akan G atau grab, kita letakkan di sini. Klik kiri dan letakkan di sini. Oke. Nah, teman-teman untuk melakukan navigasi juga bisa menggunakan icon-icon yang ada di sini. Jadi misalnya di sini ada gambar panah ini ya. Kita bisa klik ini dan kita drag mouse kita supaya dia akan menggeser tampilan atau pen view. Kemudian di sini juga ada zoom ya. Kita bisa klik di sini dan kita bisa drag seperti ini untuk zoom view. Dan di sini untuk perspektif maupun ortho. Dan untuk rotasi, nah ini kamera. Untuk rotasi sepertinya di sini di axis atau sumbu ya. Oke, kembali kita akan klik Z di sini untuk melihat dari view atas. Oke, kita akan scale objek kotak ini, tekan S, kita scale sampai dia ukurannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan masuk dia ke edit mode. Edit mode. Kita akan scale di sumbu. Kalau teman-teman bingung ya sumbu X, Y, dan Z, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau yang merah ini adalah sumbu X, maka saya bisa tekan S kemudian X. Maka dia akan melebar hanya di sumbu X saja seperti ini. Oke. Kemudian kita akan geser yang titik yang ada di sini ke depan, ke kiri. Caranya kita akan buat dia menjadi mode wireframe dulu, tekan Z dan di sini ada muncul pie menu. Kita pilih di sini ada toggle X-ray. Nah, toggle X-ray itu membuat tampilan menjadi transparan atau wireframe. Kemudian kita bisa tekan Alt dan A untuk mematikan seleksi. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang Blender yang lama, kita bisa menekan A untuk menyeleksi dan tekan A lagi untuk mematikan seleksi. Tapi sekarang untuk mematikan seleksi kita bisa double klik A, AA, atau
kita bisa menggunakan ALT dan A. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan gunakan B untuk border select. Kita seleksi yang ini. Seperti ini. Dan kita akan gunakan T ya. T untuk tools. Dan di sini ada move. Kita akan geser ini ke kiri seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa menggeser hanya di sumbu X. Pastikan bahwa yang kita geser hanya di sumbu X. Untuk itu kita menggunakan tools ini. Tools move. Kemudian mungkin kita letakkan di sini. Dan kita extrude lagi. Kita tekan E. Sampai di sini. Kemudian kita akan scale di sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu yang berwarna hijau nih ya. S kemudian Y seperti ini. Scale, oke. Kemudian kita geser ke bawah sedikit. Nah, begini. Kemudian kita akan potong menjadi 3 mungkin ya atau 4. Kita Ctrl R di sini, Ctrl R. Kita letakkan mouse ini di sini dan kita scroll ke atas mungkin 4 lah ya. Kemudian kita klik kiri 2 kali, klik. Nah, sekarang kita sudah membuat di sini ada segmen-segmen baru dan kita akan mengatur per segmen ini. Kembali kita gunakan ALTA untuk mematikan seleksi dan kita gunakan B untuk seleksi ini dan B lagi untuk seleksi ini. Kemudian kita tarik dia di sumbu X atau yang panah berwarna merah ini, kita tarik ke kanan. Seperti itu. Kalau belum sama ini, nanti kita bisa perbaiki satu persatu. Kita gunakan ALTA untuk mematikan seleksi. Dan kembali seperti tadi, kita gunakan B, kita drag di sini, dan ini kita grab ya, G, dan kita letakkan di sini, mungkin agak keluar sedikit lah ya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi saya kemungkinan akan tidak mengulangi lagi perintah-perintah yang saya gunakan, karena memang perintah-perintah yang digunakan itu pada dasarnya sama saja. Jadi ini kita gunakan B, kemudian ini kita geser, ALTA untuk mematikan seleksi, B lagi, dan seterusnya ya, G untuk grab, ya, B, dan ini kita geser sedikit. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan memotong di sini, di tengah sini, Ctrl R, dan kita akan potong dia menjadi mungkin 2 atau 3 mungkin ya. Kita klik kiri 2 kali, dan kita akan perkecil di sumbu Y ya. Kita akan seleksi ini, B ini, drag dulu di sini, dan kita scale sumbu Y, S, kemudian Y. Hanya di sumbu Y. Oke, ALTA ini juga begitu, B, S, kemudian Y, ALTA, B, ya, S, kemudian Y. Nah, ini membuat bentuknya menjadi agak melengkung di tengah ya. Kemudian yang ini juga bisa kita buat seperti itu, Ctrl R, kita buat saja mungkin 3. Nah, sekarang sudah hampir jadi. Ini dari view atas. Tapi kalau kita lihat dari samping, kita rotate seperti ini, maka kita akan melihat, oh ya, ini masih mode kerangka atau wireframe ya. Kita gunakan Z lagi, dan kita pilih toggle X-ray. Oke, seperti ini. Kita akan coba atur lagi posisi dari gambar. Kita akan gunakan objek mode dulu untuk objek kapaknya ini. Sementara untuk gambar acuan ini, kita kembali klik gambar panah ini supaya dia bisa diseleksi. Dan kita akan turunkan dia. Kita klik move, ini kita turunkan ke sumbu Z. Ya. Maka dia sekarang ada di bawah. Kalau kita terganggu dengan grid yang ada di sini, atau kotak-kotak yang ada di sini, kita bisa klik di sini ada gambar lingkaran di sebelah kiri dari tulisan overlays. Kita klik ini, maka ya, gambar akan hilang. Oh ya, sebentar, ini gridnya saja yang mungkin kita hilangkan ya. Gridnya kita bisa hilangkan di overlay di sini. Kemudian di sini ada grid ya, kita bisa matikan grid ini. Nah, ini dia, kita bisa matikan. Kalau kita klik yang gambar lingkaran ini, sepertinya memang semua gambar akan hilang, semua objek-objek yang mengganggu itu akan hilang. Jadi sebaiknya ini biarkan saja. Hanya kita matikan di sini ada guideline untuk grid dan X dan Y. Oke, kembali kita seleksi lagi objek kotak ini dan kita ke edit mode. Kita akan perkecil ini ya, bagian ini semuanya. Kita seleksi A dulu, kemudian kita scale di sumbu Z ya, S, kemudian Z. Kita scale seperti ini, agak tipis ya. Kemudian yang di sini, kita akan menggunakan face selection. Untuk menyeleksi face, kita menggunakan angka 3. Nah, jadi sekarang ini ada fasilitas yang menurut saya
mempermudah ya. Jadi kalau angka 1 itu adalah untuk vertex, angka 2 itu adalah untuk edge, dan angka 3 itu adalah untuk face. Nah, ini kita bisa menggantinya juga di sini ya, di atas ini 1, 2, dan 3. Oke, kita seleksi ini, kita tahan shift dan kita seleksi semua yang ada di depan sini. Kita scale di sumbu Z ya, S kemudian Z. Kemudian kita tarik sampai dia terlihat sangat tipis seperti ini. Oke. Kemudian kita seleksi edge sekarang ya, klik angka 2 dan kita tekan Alt ya, tahan Alt dan kita klik kanan di sini, maka dia akan menyeleksi semua edge yang ada di bagian ini ya. Semua edge yang ada dia akan terseleksi melingkar. Kita tekan S kemudian Z dan kita atur supaya dia agak tipis. Kembali kita tekan Alt, tahan Alt, klik kanan di sini dan kita lepaskan ya, Alt-nya kita lepaskan. S Z. Nah, kita buat dia berangsur-angsur tipis ya, gradual seperti ini. Oke. Oh ya, teman-teman juga bisa mengganti view dengan cepat seperti tadi ya. Di sini ada Z, kita bisa klik ini Z untuk melihat dari view top, atau di sini ada Y untuk melihat dari view back dan seterusnya. Tapi ada cara yang lain juga, yaitu kita menekan Alt ya, kita tahan Alt. Kemudian mouse tengah ini kita tarik ke bawah atau ke atas atau ke kanan seperti ini atau ke kiri ya. Alt-nya ditahan. Itu artinya kita merubah tampilan dengan cepat setiap view. Jadi misalnya top view, kemudian kalau kita geser ke kiri, maka dia akan berubah menjadi right dan seterusnya. Jadi ini akan lebih efektif. Oke. Kalau teman-teman masih bingung bisa menggunakan ini, bantuan ini ya. Atau menggunakan view, di sini ada viewport dan ini dia. Oke. Sekarang ini sudah lumayan bagus bentuknya seperti yang kita inginkan. Kemudian kita ke object mode. Berikutnya kita akan membuat ini gagangnya dengan cara kita reset lagi 3D cursor ini, kita gunakan Shift S dan kita pilih cursor to center. Kemudian kita membuat satu buah objek lagi, Shift A, cube. Kemudian dari view top ya, kita gunakan Z di sini. Oke, kemudian ini kita G, kita grab di sini, kita letakkan di sini. Kita masuk ke edit mode dan ini akan kita wireframe ya, tekan Z dan kita pilih toggle X-ray, atau teman-teman juga bisa tekan Z dan mouse-nya diarahkan ke bawah. Dengan cepat dia akan mengganti seperti ini ya. Jadi tanpa mengklik apapun, tekan Z dan langsung mouse-nya tarik ke bawah. Atau tekan Z dan mouse-nya tarik ke kiri seperti itu, ke kanan. Jadi ini untuk mengganti view dengan cepat. Oke. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke solid dan kemudian saya akan klik ALTA. Kemudian ini kita menggunakan seleksi vertex ya, klik angka 1 atau ini vertex ini kita gunakan B dan ini kita geser-geser begini dengan menggunakan move tool. Kita akan letakkan dulu di sini. Scale sedikit ya, tekan S, geser sedikit. Tekan E atau extrude di sini, tekan S, geser ke kiri sedikit. Oke. Kemudian E lagi, geser ke kanan sedikit. Mungkin perlu di rotate ya, tekan R. Kemudian E lagi. Kemudian E lagi, extrude, tekan R. Dan scale sedikit, S. Dan ini geser ke sini. E lagi, tekan R atau rotate. S, scale, extrude lagi. Dan ya, selesai. Sekarang kita akan Ctrl R di sini, Ctrl R untuk memotong menjadi 2. Klik kiri 2 kali. Seperti itu. Dan di sini kita akan gunakan ALTA dulu untuk mematikan seleksi. Kemudian tekan B untuk menyeleksi border di sini. Tekan G untuk menggeser yang ini. Kemudian ini juga begitu, kita akan atur lagi posisinya. Nah, teman-teman juga bisa mengatur secara manual lagi. Misalnya ada bagian-bagian yang kurang pas ya. Silakan gunakan saja B. Kemudian misalnya rotate R, grab, G ya untuk grab, dan seterusnya. Oke. Setelah selesai, kita gunakan lagi Z dan kita arahkan dia ke toggle X-ray.
Nah, jadilah seperti ini. Kemudian kita akan coba lihat dia dalam mode smooth. Kita akan berikan dia modifikasi yang namanya adalah subdivision surface, atau teman-teman bisa dengan cepat menggunakan kontrol dan angka 2 atau kontrol dan angka 3 untuk membuatnya menjadi smooth ya. Saya kembalikan ke objek mode dulu, kontrol 3. Oke, artinya kita memberikan modifikasi subdivision surface dengan view 3 di sini ya. Subdivisionnya adalah 3. Oke, kalau kita lihat di sini masih kotak-kotak, terlihat facet seperti ini, kita bisa klik W dan kita bisa pilih di sini adalah smooth shading. Ya, huruf W ya. W dan pilih smooth shading. Nah, kalau kita perhatikan bagian sudut di sini dia bundar termasuk juga di sini. Nah, kita akan coba masuk lagi ke edit mode dan kita akan potong ini. Ctrl R di sini. Klik kiri dan kita drag ke kanan sampai dia berada di pinggir seperti ini. Begitu juga dengan ini ya, kita Ctrl R, kita klik kiri dan kita geser di sini. Maka sekarang kalau kita kembalikan ke objek mode, dia akan membuat bentuknya menjadi lebih tegas bagian sudutnya. Tapi ini karena masih terlihat bundar, saya akan buat dia menjadi pipih. Kita masuk lagi ke edit mode, kita klik A untuk menyeleksi semua, kita klik S atau scale dan Z atau sumbu Z. Kita buat dia agak pipih seperti ini. Ya, sampai ini masuk ke tengah dari model besinya kapak ya, sehingga ini terlihat lebih pas, meyakinkan. Oke, kemudian kita kembalikan lagi ke objek mode dan ya, ini sudah pas. Nah, untuk model sudah jadi. Sekarang kita akan berikan dia, oh yang ini dulu ya, sebentar ya, ini kita akan coba berikan smooth. Kembali kita seleksi dan kita gunakan Ctrl 2, maka di sini akan diberi modifikasi subdivision surface dengan level 2. Kemudian kita tekan W lagi dan kita pilih smooth shading. Nah, di sini seperti tadi terlihat ini lebih halus. Untuk itu kita akan kembalikan lagi ke edit mode dan kita akan potong lagi di sini, Ctrl R di sini. Kita geser, Ctrl R lagi di sini. Geser ke pinggir. Ya, seperti ini. Kalau kurang geser ke pinggir kita bisa tekan G 2 kali ya, GG. Maka kita bisa menggesernya lagi dengan slide atau constraint terhadap edge atau face ya. Ctrl R lagi di sini dan kita geser ke sini. Oke, dan mungkin di sini. Karena ini ada seharusnya di sini lebih tegas. Ctrl R lagi di sini dan kita geser dia ke sini. Dan mungkin di ujung ya, Ctrl R dan di sini. Oke. Sudah selesai. Kita akan sembunyikan gambar acuan. Kita klik gambar mata yang ada di gambar acuan ini. Oh ya, untuk objek kayunya itu sepertinya masuk ke dalam layer dari gambar acuan. Untuk itu kita seleksi yang cube ini, cube 001 ini kita drag dan kita letakkan dia di layer dari model kapak. Oke, sekarang ini sudah ada di sini dan kembali kita akan matikan ini, kita nyalakan lagi dan mungkin dia masih tersembunyi ya, hide ya. Kita gunakan ALT dan H untuk memunculkannya dan kembali kita matikan gambar acuan ini. Ya. Ini sudah jadi modelingnya, hanya kita belum ke tekstur. Untuk texturing kita akan teruskan di video yang berikutnya, tapi kita akan atur dulu posisi kamera. Posisi kamera sekarang ada di atas sini. Kalau misalnya kita klik angka 0 atau klik gambar kamera di sini, maka view-nya dari sisi sebelah sini. Ya, ini adalah view dari sisi kamera. Untuk itu saya akan atur dulu viewport ini. Saya akan buat tampilannya mungkin seperti ini ya. Seperti ini dari view perspektif ini. Kemudian saya klik di dalam view, di sini ada view align view dan di sini ada align active camera to view atau shortcutnya adalah Ctrl Alt dan numpad angka 0. Kita klik ini, maka sekarang kameranya sudah berpindah ke posisi view perspektif. Nah, saya akan seleksi kamera ini. Klik kanan di kamera dan di sini ada tulisannya kamera ya. Dan kita akan klik G kemudian Z 2 kali. G Z Z. Maka kita bisa mengatur posisi kamera ini agak mundur sedikit atau agak maju ya. G Z Z. Bisa dimajukan atau dimundurkan. Oke, sekarang untuk modeling sudah jadi, jangan lupa di save. Ya, setelah itu kita akan teruskan lagi di video yang berikutnya.